Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak 12 IPA 3? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan ya. Walaupun pembelajarannya masih daring, semoga kalian semua tetap semangat. Tidak terasa ya sudah hampir 1 tahun kita belajarnya daring seperti ini. Gimana nih anak-anak perasaannya setelah 1 tahun ini hampir 1 tahun ini kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak tatap muka, tidak bertemu teman-teman, tidak beristirahat, merasakan istirahat di sekolah, seperti itu gimana rasanya? Ada senangnya, ada nggak senangnya, Bu. Bosan di rumah, bisa jumpa teman-temannya. Ya, pastinya ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Bapak Ibu guru pun juga seperti itu, kepikirnya ketemu langsung dengan anak-anak semua biar materi yang diberikan itu bisa tersampaikan secara benar. Seperti ini kan kalian Bapak Ibu rasa dan kalian kan bahwasanya materi yang diberikan kurang maksimal. Nah, semoga kita berdoa bersama supaya pandemi segera berlalu dan di tahun depan kita bisa sekolah secara normal ya. Kalian kan sudah kelas 3, terasa kan nanti tahu-tahu lulus aja dalam kondisi pandemi. Angkatan corona ini ya. Katanya angkatan corona. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan hari ini kita diberikan kelancaran. Untuk berdoa pagi ini dipimpin oleh Mas Satria. Silakan Mas Satria memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bagi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Satria, terima kasih semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam kegiatan layanan klasikal. Oke, hari ini Bu Rizka akan memberikan informasi tentang studi lanjut ya. Kalian kan sudah kelas 12, otomatis kalian semua juga harus segera mempersiapkan masa depan kalian itu seperti apa. Kemudian setelah lulus SMA ini, kemana tujuan kalian? Dari hasil angket kemarin itu ada beberapa anak yang sudah memiliki pandangan setelah lulus SMA. Namun ada juga anak-anak yang masih belum mempunyai pandangan setelah lulus SMA ini mau kemana. Nah, setelah ini Bu Rizka akan memberikan informasi supaya dari hasil kegiatan layanan ini nantinya kalian diharapkan sudah memiliki pandangan. Nantinya setelah lulus SMA ini saya mau kuliah, saya mau bekerja, atau saya mau kursus dulu, ataupun sudah ada yang mau menikah. Ya mungkin aja ada yang mau menikah, sudah mempunyai calon, sudah direstui sama orang tua kan nggak apa-apa. Tapi ya, Bu Rizka harap jangan dulu lah. Jadi masa muda kalian manfaatkan untuk ya. Ini akan saya share dulu untuk PowerPoint-nya. Bentar. Sudah kelihatan untuk PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Lihat.
Silakan Bu. Tentang pilihan karir setelah lulus SMA ya. Nah, ini apakah tujuan kita mempelajari atau tujuan dari kegiatan layanan informasi ini adalah bahwasannya sebagian besar siswa itu menjelang akhir studinya atau selesai studi dari SMA itu selalu dihadapkan pada situasi kebingungan atau pertanyaannya, setelah lulus SMA ini saya ingin melanjutkan kemana? Seperti itu kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pastinya akan muncul pada benak kalian dan akan menimbulkan berbagai kecemasan. Seperti itu. Nantinya kalau misalkan saya setelah lulus ini nggak masuk di PTN negeri gimana? Kemudian nanti kalau saya kuliah di swasta seperti gimana? Kemudian nanti kalau saya bekerja, omongan tetangga seperti apa? Jadi kita mengalami kecemasan-kecemasan yang belum tentu itu akan terjadi pada diri kita. Jadi kita paling tidak harus merencanakan sejak dini supaya pada saat nanti pemilihan studi lanjut atau pemilihan karir, kita tidak akan mengalami yang namanya kebingungan atau kecemasan. Dan semoga nantinya kita memperoleh keputusan terbaik dari apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan bagan setelah lulus SMA itu mau kemana saja. Nah, di SMA atau MA itu diharapkan lulusannya itu nanti bisa kuliah di perguruan tinggi ataupun mengikuti kursus atau training kalaupun mereka tidak kuliah. Nah, di perkuliahan itu ada beberapa cabang ilmu pengetahuan yang bisa diambil oleh anak-anak, tidak seperti di SMA seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak lebih dikelompokkan lagi. Mungkin ada yang suka dengan ilmu sains, bisa mengambil jurusan di MIPA, matematika, biologi, fisika, seperti itu. Kemudian yang cowok-cowok biasanya suka dengan teknik, bisa mengambil ilmu teknik, ada teknik mesin, ada teknik industri, ada teknik otomotif, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga yang cewek juga bisa mengambil jurusan di teknik. Kemudian ada ilmu ekonomi, sosial politik, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Nanti di pertemuan berikutnya, Bu Rizka akan menjelaskan tentang berbagai macam jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Nah, diharapkan nanti setelah kuliah ini selesai, kalian akan masuk di dunia kerja atau dunia usaha dengan ijazah yang kalian miliki, dengan ilmu pengetahuan yang memadai, dan akhirnya kalian mempunyai karir. Nah, bagi yang kursus atau training ini apakah tidak bisa, Bu, nantinya mempunyai karir atau bekerja? Bisa. Dari kursus atau training ini nanti kan diarahkan untuk bekerja, mencari pekerjaan. Mungkin saja Bapak Ibu kalian tidak mempunyai biaya untuk menguliahkan kalian. Jadi kalian berhenti setahun dulu untuk kursus atau mengembangkan ilmu kalian. Misalkan kalian ingin kursus di tata boga. Kalian kan bisa mengambil kursus tata boga, kemudian kalian bekerja seperti itu, bekerja di perhotelan seperti itu, kemudian di restoran. Kemudian nanti setelah kalian mendapatkan pekerjaan, kalian bisa kuliah lagi. Kalian kuliah jurusan tata boga, S1 tata boga, dan itu nantinya akan memperoleh karir. Jadi kalian walaupun kuliah ataupun kursus atau training, kalian tetap bisa memperoleh pekerjaan. Tujuannya kan tetap karir, seperti itu. Paham? Paham. Paham, Bu. Nah, ini skema karir di SMA atau SMA. SMA ini ada syaratnya ya. Kalau kalian bisa melakukan perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini kalian akan mengikuti berbagai tes atau jalur. Nantinya kalian berusaha dulu untuk masuk ke negeri, ke kampus impian kalian. Kemudian nanti kalau memang sudah mentok, kok enggak diterima di negeri, enggak apa-apa, kalian kuliah di swasta itu enggak jadi masalah. Yang penting kan sama-sama kalian mencari ilmu, tapi kalau bisa kalian kuliah di swasta itu mencari yang akreditasinya sudah B atau sudah A. Jadinya hampir setara dengan di negeri. Jangan mencari
akreditasi yang C atau yang belum terakreditasi. Biasanya alumni di Semamuga itu banyak yang larinya kalau di swasta itu di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Malang, seperti itu. Kemudian nanti kalau kalian tidak kuliah, kalian bisa mengambil kursus di bimbingan belajar atau di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, ini kalau kalian tidak lulus, kalian akan mengulang. Mengulang itu nanti akan mengikuti paket C. Kemudian akan muncul pertanyaan, Bu, apakah anak-anak yang ikut paket C itu tidak bisa kuliah? Bisa, kalian tetap bisa kuliah, tapi tidak bisa mengikuti jalur SNMPTN. Biasanya anak-anak yang ikut paket C atau tidak lulus itu biasanya mengambil jalur SBMPTN atau yang dinamakan dengan tes. Nanti akan banyak sekali jalur-jalur perguruan tinggi negeri yang akan kalian ikuti. Kalau SNMPTN yang biasa dikenal itu kan melalui jalur rapot. Kalau SBMPTN, kemudian UMPTKIN itu merupakan jalur tes. Nanti ada banyak sekali jalur-jalur rapot yang bisa kalian ikuti. Jadi sekarang kalian tentukan dulu saja jurusan apa yang akan kalian ambil. Fokusnya saya nanti di jurusan apa. Nanti setelah itu baru kalian memilih universitasnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan saya tidak mampu, Bu, tapi saya berkeinginan untuk kuliah gimana? Ada program bidik misi. Program bidik misi itu nantinya merupakan program mahasiswa untuk mahasiswa yang calon mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk kuliah tapi tidak mampu. Jadinya nantinya kalian akan dibiayai oleh negara dan setiap bulan akan mendapatkan uang saku. Uang saku itu digunakan untuk kalian kuliah, tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Gitu. Dan ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu tadi. Kakak kelas kalian sudah banyak juga yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, ini beberapa pertanyaan. Kelihatan enggak tulisannya ini? Kelihatan. 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 Oke, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan apabila kalian melakukan studi lanjut atau kuliah. Seperti ini kan, program studinya yang diminati apa? Kalian sekarang pasti mengalami kebingungan kan? Saya ini kepinginnya di jurusan apa? Seperti itu. Prospek masa depan program studi yang saya pilih itu gimana? Nanti kalau saya kuliah di jurusan ini kira-kira saya dapat kerja apa enggak? Kemudian universitas mana yang akan saya pilih? Bagaimana langkah sukses saya supaya saya bisa masuk di perguruan tinggi? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kalian munculkan. Kalau tidak kalian munculkan, kalian tidak akan menemukan jurusan apa yang akan kalian pilih setelah lulus SMA ini. Kemudian kalau kalian mengikuti kursus atau training, kalian juga harus memunculkan beberapa pertanyaan pada diri kalian. Program apa yang dipilih, prospeknya seperti apa, kemudian lembaga kursus training itu di mana yang profesional, kiat-kiat dalam mengikuti kursus atau training itu seperti apa. Kemudian masuk dunia kerja juga seperti itu, sumber informasinya dari mana, merespon informasi kerja itu bagaimana, yang harus dipersiapkan saya untuk masuk dunia kerja itu seperti apa, kiat suksesnya bagaimana, dan kiat sukses berkarir di dunia kerja itu seperti apa. Jadi kalian sebelum memilih perguruan tinggi, lembaga bimbingan kerja, atau training, dan masuk dunia kerja, kalian harus membuat draft atau daftar pertanyaan di buku kalian, supaya kalian tuh lebih terarah, tidak asal milih. Misalkan Mas Satria milih jurusan teknik, nanti Zuhair juga milih jurusan teknik, padahal Zuhair enggak suka jurusan teknik sebenarnya, karena ikut-ikutan Satria aja, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian setelah lulus SMA ini kemana-kemana ngikut temen, kayak gitu. Oke? Nah, ini mengapa kalian itu harus kuliah seperti itu ya? Ada beberapa hal kenapa kalian itu harus lanjut ke perguruan tinggi.
di sini sudah tertulis ya, ada 7 poin. Pertama, agar kalian mempunyai wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu, supaya punya sikap dan mental yang baik, karena nantinya di perguruan tinggi kalian akan dibekali dengan hard skill maupun soft skill. Kemudian memudahkan kalian untuk bekerja, karena mempunyai banyak link, banyak teman-teman dari berbagai daerah, sekalian ketemu dari berbagai daerah, kalian mengikuti berbagai kegiatan di universitas, itu merupakan salah satu cara kalian untuk mengembangkan link, seperti itu. Jadinya kalian nantinya pada saat lulus, kepingin mencari kerja itu mudah, karena kalian mempunyai banyak rekan, banyak relasi. Kemudian aktualisasi di masyarakat, aktualisasi itu kalian ingin menunjukkan bahwasanya saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu ya. Kemudian kalian mempunyai komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari kalian. Jadinya kalian dalam melakukan diskusi seperti itu kalian bisa nyambung dengan teman-teman alumni-alumni di perguruan tinggi. Jadinya temannya lebih luas, bisa aktualisasi di masyarakat, kemudian mendapatkan kerja yang layak, seperti itu. Apakah yang tidak kuliah tidak bisa mendapatkan kerja yang layak, Bu? Bisa, asalkan kalian dalam melakukan kursus atau training ataupun bekerja nantinya kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Oke, hal yang harus diperhatikan kalian untuk studi lanjut sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya kalian harus melihat status dan akreditasi perguruan tinggi tersebut. Jangan sampai kalian memilih asal, misalkan kayaknya universitas ini terkenal, tapi ternyata kalian tidak melihat itu adalah program studi baru yang belum mempunyai akreditasi. Memang dia ada di, misalkan ada di universitas terkenal ya, tapi dia merupakan prodi baru atau jurusan baru yang baru muncul di tahun kalian. Kalian belum mempunyai kakak kelas, jadi kalian angkatan pertama itu sudah pernah dialami. Saya mendapatkan cerita dulu ya, jadinya itu jurusan baru, kemudian di tahun berikutnya mahasiswanya cuma sedikit, akhirnya jurusan tersebut hilang, kan kasihan kaliannya. Nantinya kalian dalam mengurus apapun, berkas-berkas apapun itu sudah tidak bisa karena jurusannya sudah tidak ada. Jadi kalau bisa kalian memilih perguruan tinggi maupun prodi yang akreditasinya paling tidak B atau A, maksimal A lah, seperti itu. Kemudian jalur atau jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya seperti apa. Sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa. Nanti ada SNMPTN, SBMPTN, kemudian jalur mandiri itu biasanya yang ada di negeri. Seperti itu, jalur beasiswanya bagaimana, itu kalian harus tahu. Jangan sampai kalian nantinya kan saya memberikan informasi itu jangan di skip begitu aja. Kalian harus baca, harus rajin membaca, jangan cuma di-download tapi tidak dibaca. Itu merupakan informasi penting buat kalian. Dan kalau ada webinar tentang perguruan tinggi apapun itu, kalau bisa kalian ikuti supaya menambah wawasan kalian dalam memilih perguruan tinggi nantinya. Nah, hal penting yang untuk kalian ketahui dalam memilih prodi atau jurusan itu adalah fokus keinginan kalian. Keinginan primer tuh, keinginan utama kalian tuh apa? Misalkan saya inginnya menjadi seorang pendidik, seorang guru. Nah, guru apa? Oh, saya pada waktu SMA tuh sukanya di pelajaran IPA. Oh ya, saya memilih jurusan biologi. Jadi kan jelas, nanti kedepannya saya menjadi seorang pendidik. Atau saya pinginnya kerja di pabrik, Bu, karena di Sidoarjo ini banyak sekali saya melihat peluang di perusahaan atau pabrik. Oh ya, saya memilih teknik industri. Jadi kita sudah mempunyai bayangan. Fokus pada bakat kalian itu apa? Fokus penjurusan bidang studi dan fokus pada kemampuan kalian. Jangan sampai di luar kemampuan kalian. Jadi kalian tidak sesuai ekspektasi kalian kayak gitu. Misalkan saya memilih jurusan arsitektur, yang saya tahu itu jurusan arsitektur itu gambar-gambar, saya bisa gambar. Ternyata di jurusan arsitektur, jurusan teknik sipil itu ada mata pelajaran, mata kuliah yang ada hubungannya dengan fisika. Sedangkan kamu nggak suka sama sekali dengan fisika. Nah, itu harus kamu ketahui juga bahwasanya mungkin ada yang nanti dari kelas ini ada yang memilih teknik sipil, itu ada
mata pelajaran fisika yang harus kalian pelajari, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian kuliah itu, waduh nggak sesuai ekspektasiku ini. Itu nantinya akan membuat suatu permasalahan baru pada diri kalian pada saat kalian kuliah nanti. Bentar ya, ini saya admit dulu yang... Nah, ini ada 2 jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Ada pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Pendidikan akademi itu yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau pengembangannya dan lebih mengutamakan peningkatan mutu. Jadi S1, S2, S3 itu merupakan pendidikan akademi. Kemudian pendidikan profesional atau biasa disebut dengan vokasi itu biasanya fokus pada kemampuan kerja atau banyak prakteknya. Itu ada D1, D2, D3, D4 atau spesialis. Jadi kalau UNESA itu ada juga yang D1, D2 tapi dia lebih fokus ke penguasaan ilmu pengetahuan. Kalau yang D1, D2, D3, D4 itu biasanya ada di Politeknik kayak gitu. Polinema, kemudian Poltekkes Kemenkes, kemudian PENS ITS itu merupakan pendidikan vokasi. Di UNER pun juga ada pendidikan vokasi. Nih. Pilihan kursus atau pelatihan dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwasanya kursus dan pelatihan ini merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan menekankan pada penguasaan keterampilan. Jadi kalau kalian nantinya tidak kuliah, misalkan kalian ambil kursus pelatihan, kalian mengembangkan keterampilan kalian. Maka dari itu di Smamuga kan ada tata boga, ada tata busana, itu untuk mengembangkan skill kalian, soft skill kalian, supayanya nanti kalian pada saat lulus itu sudah mempunyai paling tidak sedikit keterampilan di luar mata pelajaran, seperti itu. Nah, ini pilihan memasuki dunia kerja. Nah, dalam bekerja itu bisa di jasa, bisa di perdagangan, bisa di perindustrian. Biasanya anak-anak kalau misalkan bekerja itu memilih bekerja biasanya cari lowongan di pabrik seperti itu. Nah, kalian juga jangan melihat bahwasanya oh kerja di pabrik enak, UMR bayarannya besar, tapi kalian tidak tahu di dalam pabrik itu seperti apa, job desk-nya seperti apa. Jadi kalau memang kalian sudah ada rencana untuk bekerja di pabrik, kalian tahu tujuan kalian, oh saya pengennya di pabrik Eko. Di Eko itu tentang sepatu-sepatu, Bu. Saya sudah ada gambaran dari tante saya misalkan. Nah, kalian pelajari. Di sana nanti itu kerjaan saya apa. Nah, tahu-tahu nanti kalian dimasukkan di produksi, padahal kalian sama sekali tidak mempunyai keterampilan untuk menjahit sepatu atau apa seperti itu. Jadi kalau bisa disiapkan mulai sekarang. Oh nantinya kalau misalkan saya bekerja di pabrik ini, saya harus tahan oleh tekanan dari atasan, nggak boleh nangisan, nggak boleh bolosan seperti itu. Nantinya kan ada kredit poinnya sendiri dari pemilik perusahaan kalau kalian tidak kuat dengan tekanan dari atasan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui, yaitu mencari lowongan kerja, kemudian mengikuti tes atau seleksi, dan OJT biasanya ada on job trainingnya. Nah, ini yang terakhir adalah mungkin kalian tidak kuliah, tidak kursus, tidak bekerja pula, kemudian orang tua sudah melihat kalian itu sumpek gitu kemana-mana berdua sama pacarnya, ya udah deh dinikahin aja anak dua ini biar nggak jadi fitnah. Makanya itu yang terakhir pilihannya dalam setelah lulus SMA ini adalah pilihan kehidupan berkeluarga. Bahwasanya kalau kita menikah, otomatis kita harus siap secara mental, secara ekonomi, seperti itu. Jadi kalau kita belum siap semuanya, jangan dululah memutuskan untuk membina hubungan
rumah tangga seperti itu. Kalau bisa kita kejar cita-cita kita dulu, kita bahagiakan kedua orang tua kita, kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk masa depan kita supaya masa depan kita terjamin, anak-anak kita terjamin, barulah kita memasuki kehidupan berkeluarga. Saya rasa itu lebih baik daripada setelah lulus SMA ini kalian langsung menikah. Mungkin banyak ya, mungkin banyak di apa namanya, diberikan pemahaman di Instagram gitu, banyak-banyak selebgram itu menikah, ayo menikah muda. Tapi kalau iya kalau secara sudah siap, kalau kita belum siap lebih baik jangan, seperti itu. Nah, ini adalah tugas kalian nantinya. Sebelum kalian melaksanakan tugas kalian ini, dari apa yang Bu Rizka tadi jelaskan, apakah ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, seperti itu, bisa kalian nyalakan mikrofonnya dan langsung kalian, saya buka sesi pertanyaan, seperti itu. Silakan bagi yang mau bertanya. Dari apa yang Bu Rizka jelaskan tadi, bisa dipahami? Bu, saya mau tanya, Bu. Siapa ini? Dina Sofia. Kan saya Bu yang tanya. Salsa Bu yang tanya, Bu. Oh, Salsa. Iya, Salsa, silakan. Kan kita ambil jurusan MIPA ya, Bu ya. Kalau semuanya untuk lanjut studi kuliah, kita ngambil jurusan ke IPS seperti hubungan internasional atau yang berhubungan tentang sosial, itu bagaimana, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bisa nanti untuk gambaran yang teman-teman yang lain ya. Jadi anak IPA boleh nggak Bu ambil jurusan IPS atau lintas jurusan? Nah, kalau menurut pengalaman dari tahun ke tahun, itu banyak sekali anak IPA yang mengambil lintas jurusan. Tapi kalau di senam PTN itu biasanya tidak diperbolehkan untuk mengambil jurusan lintas jurusan. Seperti itu. Kalau SBMPTN baru boleh kamu mengambil lintas jurusan, misalkan anak IPA mengambil jurusan HI, tapi tergantung juga nanti di senam PTN itu ada banyak sekali pilihan jurusan dan misalkan tidak semua, misalkan psikologi di UNESA itu tidak bisa dipilih oleh anak IPA, tapi di psikologi UNER itu bisa dipilih oleh anak IPA, seperti itu. Jadi nanti tergantung pada di draft senam PTN itu kira-kira jurusan IPS ini bisa dipilih nggak? Ada syarat-syaratnya. Jurusan ini bisa dipilih anak IPA, jurusan ini tidak bisa dipilih anak IPA. Seperti itu nanti pada saat kalian mendaftar senam PTN itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau menurut peraturan SNMPTN itu tidak diperbolehkan anak IPA mengambil lintas jurusan kalau bisa sesuai dengan jurusannya. Bukan berarti haram hukumnya, tidak ya. Jadi kalau bisa sesuai dengan jurusannya pada saat SMA. Kan kalian sudah mempelajari berbagai bidang ilmu di sains seperti itu ya, kalau bisa ya berhubungan dengan sains kayak gitu. Nantinya di SBMPTN atau jalur tes itu kalian bisa mengambil jurusan IPS atau soshum itu. Gimana Salsa? Iya Bu, terima kasih. Ya, Salsa sudah ada gambaran mungkin setelah SMA ini mau lanjut kemana seperti itu atau masih bingung, masih ragu? Ya saya sudah Bu, sudah ada. Oke, bagus sekali. Oke, teman-teman, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, yang membuat cemas, yang membuat bingung setelah lulus SMA ini gimana gitu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin atau saya yang ngasih pertanyaan buat kalian? Saya ngasih pertanyaan nanti saya tunjuk ya, atau kalian nanti yang raise hand untuk menjawab pertanyaan saya. Begini pertanyaannya,
seandainya kalian nantinya pada saat sudah mengambil jurusan di perguruan tinggi, ternyata kalian mengalami permasalahan yaitu salah jurusan. Ini pasti dialami oleh banyak mahasiswa yang merasa resah, tidak sesuai dengan ekspektasi, jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan bayangan saya, seperti itu. Bagaimana cara kalian mengatasi permasalahan tersebut, semisal kalian sendiri yang mengalami salah jurusan, tidak sesuai apa yang kalian pilih. Coba saya pengen tahu jawaban dari berapa 28 siswa ini, ada yang berpendapat tentang pertanyaan yang saya berikan tadi. Silakan. Jika kalian mengalami salah jurusan, apa yang akan kalian lakukan? Cara apa yang kalian lakukan supaya kalian tetap bisa bertahan di jurusan tersebut? Rizka mungkin? Oke, silakan Rizka, saya tunjuk ya. Rizka menjawab pertanyaan dari saya. Dinyalakan mikrofonnya Rizka. Oke, gimana Rizka? Misalkan Rizka mengalami salah jurusan, apa yang akan Rizka lakukan seperti itu? Mungkin lebih mempelajari jurusan yang telah dipilih, Bu. Mempelajari jurusan yang telah dipilih itu seperti apa? Lebih mendalami lagi gimana? Ya, seperti mendalami kayak misalnya kita tidak bisa di bidang ini, tapi kita tetap memilih itu. Jadi harus tetap mempelajarinya lagi. Oke. Oke, terima kasih pendapatnya Rizka. Mungkin ada yang lain lagi, satu lagi yang mau berpendapat tentang permasalahan salah jurusan. Nur Sofi. Nur Sofi, kalau salah jurusan gimana nih? Strateginya biar kamu tetap berada di jurusan tersebut. Setelah jurusan sulit sekali. Tadi juga sama kayak Rita, mendalami lagi apa pelajaran-pelajaran yang ada di mata kuliah tersebut. Terus kita juga mengingat bagaimana kerja keras kita buat masuk di jurusan itu, biar kita tuh juga kayak lebih semangat lagi dalam menekuni bidang tersebut. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Nur Sofi dan juga Rizka atas pendapatnya. Jadi, kalau misalkan kita salah jurusan tadi, kita lebih mempelajari lagi tentang jurusan tersebut, mendalami lagi jurusan tersebut seperti apa. Jangan langsung buru-buru mengambil keputusan untuk keluar dari jurusan tersebut. Dan mengingat lagi proses kita masuk di jurusan tersebut itu tidak mudah, seperti kata Nur Sofi. Jadi, kita lebih bisa memaknai, menghargai diri kita, bahwasanya banyak di luar sana teman-teman kita itu yang menginginkan untuk kuliah. Jadi kita tidak asal-asalan untuk langsung pindah jurusan atau mogok kuliah seperti itu. Jadi kalau kita mengalami permasalahan tersebut, kita langsung mencari komunitas. Apa misalkan di luar kampus itu, di luar jurusan kita itu ada kegiatan UKM atau ekstrakurikuler. Nah, kita ikuti. Nah, kita nanti akan ketemu dengan berbagai
macam mahasiswa dari berbagai jurusan. Nah, di situ kita akan bisa saling tukar pikiran, saling cerita, oh di jurusan saya seperti ini, jurusan saya seperti ini. Kita akan mendapatkan berbagai pemikiran. Oh ternyata sama saja jurusan itu yang niat kita kuliah apa. Jadi kita akan mendapatkan berbagai masukan dari teman-teman jurusan kalau kita mengikuti berbagai aktivitas di perguruan tinggi. Jangan hanya kuliah pulang, tidak. Kita harus mengikuti berbagai macam organisasi, UKM, supaya kita mempunyai banyak relasi, mempunyai banyak wawasan seperti yang bisa dikatakan di awal tadi. Oke, itu tadi pertanyaan dari Bu Rizka. Nah, sekarang tugasnya yang harus kalian kerjakan nanti adalah membuat mind map. Seperti ini. Kalian membuat mind map rencana karir kalian setelah SMA ini seperti apa, usaha-usaha yang kalian lakukan untuk cita-cita kalian itu seperti apa. Jadi mind map-nya seperti ini. Planning saya itu apa? Nanti dikerjakan ya. Planningnya saya seperti apa? Tahun 2021 ini planning saya apa? Misalkan saya lulus SMA dengan nilai yang memuaskan seperti itu. Usaha-usaha yang dilakukan saya apa? Kemudian hambatannya apa? Kemudian tahun 2022 saya sudah masuk di perguruan tinggi ini, jurusan ini. Kayak gitu. Nanti rencana saya di sana bagaimana, hambatan saya di sana seperti apa. Nanti saya akan share salah satu contohnya. Nanti kalian bisa kerjakan, kalian kumpulkan 2 hari lagi ya. Bisa ya untuk mengerjakan ini, sangat mudah kok. Kemudian kalian nanti juga harus mengerjakan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ini nantinya misalkan kalian pilih jurusan kalian, saya memilih jurusan bimbingan konseling. Kekuatan saya apa? Dan kelemahan saya apa? Kesempatannya bagaimana? Hambatannya bagaimana? Hampir sama seperti mind map tadi, cuma nanti ada tabel yang harus kalian kerjakan di analisis SWOT nanti. Nanti untuk tugasnya akan saya share di grup WhatsApp. Itu nanti harus kalian kerjakan juga. Oke, bisa dipahami? Baik. Saya akhiri kegiatan hari ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau sudah tidak ada? Nah, saya rasa sudah nggak ada ya. Jadinya nanti saya harap anak-anak semua segera mengerjakan tugas yang Bu Rizka berikan tadi. Nanti saya berikan contohnya. Jadi kalian bisa langsung mengerjakan, tidak ditunda-tunda tugas yang saya berikan maupun tugas dari Bapak Ibu Guru juga tidak ditunda-tunda supaya kalian tidak menumpuk banyak tugas, supaya kalian juga bisa beristirahat dengan baik seperti itu ya. Di masa pandemi ini jangan banyak begadang, harus istirahat supaya imun tubuh kalian juga tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19 seperti itu ya. Sebelum Bu Rizka akhiri, Bu Rizka ucapkan terima kasih buat anak-anak semua yang sudah bergabung dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Kita nanti bisa bergabung lagi di Zoom meeting berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Setelah ini kalian mengikuti mapel berikutnya ya. Iya, Bu. Tetap dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan daring, pembelajaran daring. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.